Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sofillah Hilmi dalam channel Ngaji Khotim Ngaji. Jadi pada video kali ini kita akan bedah rumusan tentang halal haramnya sulam bedak, sulam alis, dan sulam bibir. Bagi kalian yang baru menonton video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dukung channel ini karena channel ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini adalah hasil keputusan dari grup Tanya Masail Diniyah WhatsApp. Ini bentuk seperti sulam bedak, ini sulam alis. Jadi ini kelihatan garis-garisnya. Lalu ini sulam bibir. Soal nomor 435 Tanya Masail Diniyah. Assalamualaikum, ngapunten badhe tanglet. Nama Ibnu Khawari. Pendidikan terakhir Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Deskripsi: di era milenial banyak sekali teknologi yang canggih, apalagi yang lagi tren di zaman sekarang. Banyak cewek ataupun cowok menggunakan berbagai cara agar terlihat lebih cantik atau tampan. Salah satunya adalah teknik sulam. Jadi ada sulam alis, hidung, bibir, dan lain-lain. Sebut saja Naura. Dia adalah seorang wanita yang ingin terlihat cantik. Mulanya ia berwajah biasa saja, bahkan mempunyai banyak jerawat di wajah. Dia sangat malu dengan teman-temannya, padahal dia sangat ingin selalu terlihat cantik di hadapan. Akhirnya ia pun berusaha mencari cara agar bisa menghilangkan jerawatnya. Dia pun pergi ke klinik kecantikan yang melakukan sulam bedak. Nah, sulam bedak ini menggunakan teknologi microneedling therapy system, disebut MNTS yang akan menghasilkan tampilan wajah seperti sudah memakai alas bedak. Jadi nggak pakai bedak tapi terlihat pakai bedak terus. Dikutip dari halaman web MD, microneedling merupakan salah satu prosedur kosmetik yang menggunakan jarum kecil yang sudah disterilkan untuk menusuk kulit. Luka kecil akan menyebabkan tubuh lebih banyak kolagen dan elastin. Nah, ini yang tujuannya ini sehingga akan membantu para wanita terlihat lebih muda. Prosedur microneedling ini juga disebut terapi induksi kolagen. Sulam bedak bisa dilakukan pada wanita dan pria dengan harapan bahwa kulitnya akan jauh lebih bersih, pori-pori wajah mengecil, bekas jerawat memudar, dan wajah akan terlihat lebih lembab. Enak ini, tinggal terlihat tuanya ini. Jadi nom terus. Hasil dari sulam bedak tersebut hanya dapat bertahan 4-6 bulan. Selanjutnya bisa melakukan perawatan ulang. Apa itu microneedling? Microneedling adalah salah satu metode terbaru untuk menjaga wajah Anda tetap awet muda. Secara umum, teknik ini menggunakan jarum-jarum halus yang ditulusukkan ke kulit, bertujuan untuk menimbulkan luka kecil sehingga merangsang peremajaan kulit. Jadi tusukan ini untuk merangsang peremajaan kulit. Nah, di samping itu untuk masukkan itu pigmen ke dalam kulit ya. Pertanyaan: apakah diperbolehkan menggunakan sulam bedak tersebut? Nah, ini paling inti pokoknya. Boleh nggak pakai sulam bedak? Ini sulam bedaknya kayak gini ya. Ini yang sulam bedak, ini sulam alis, ini sulam bibir. Jawaban Imam Tabari berkata, tidak diperbolehkan bagi perempuan merubah sesuatu apapun dari ciptaan Allah kepadanya, baik menambah atau mengurangi untuk memperoleh kecantikan. Jadi ini Imam Tabari ini ya, intinya penjelasan beliau itu kalau ada
sesuatu yang merubah dengan sebuah tindakan ya, yang hanya tujuannya untuk mempercantik diri, maka taghir seperti ini nggak diperbolehkan. Nggak jelas, nggak boleh. Apapun itu bentuk taghir tidak diperbolehkan. Selama bukan untuk sesuatu yang darurat atau hajat ya. Nanti dijelaskan lagi. Sebelum menjawab hukum sulam bedak, alangkah baiknya kami menyertakan sekaligus hukum sulam bibir dan sulam alis. Jadi ini saya sebagai admin di grup tersebut ya, saya masukkan semuanya. Jadi nggak hanya sulam bedak yang akan kita jelaskan hukumnya, namun juga sulam alis dan sulam bibir. Nah, sebelum itu mengetahui definisi masing-masing sebelum memutuskan hukum. Sulam bibir adalah prosedur kosmetika yang memasukkan pigmen warna ke bibir dengan jarum tato berukuran kecil. Hasilnya warna bibir akan selalu merah merekah setiap saat tanpa perlu lagi dipoles lipstik. Jadi nggak usah pakai lipstik, cukup sekali sulam bibir maka kelihatan seperti pakai lipstik. Sulam bibir juga populer disebut dengan tato bibir. Sedangkan sulam alis adalah sebuah teknik tato di mana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil dipakai untuk menambah pigmen semi permanen ke wajah. Sulam alis berbeda dari tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan tambah alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada. Sementara tato alis dilakukan dengan mesin dan jarum, seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Untuk prosesnya Anda bisa searching di Google, di YouTube juga banyak. Lalu hukumnya bagaimana? Hukum sulam bedak, alis, dan bibir adalah haram karena beberapa alasan berikut ini. Tidak ridho dengan ciptaan Allah. Satu, ini jelas ini. Alasan ini juga bisa masuk ya. Sebenarnya ini alasan terlalu umum. Tidak ridho dengan ciptaan Allah. Jadi gak usah kita gak usah disulam pun kalau kita nggak ridho ya tetap haram. Nomor 2, tapi ini alasan umum, tapi nanti diberikan alasan yang lebih taksis lagi. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nomor 2, alasan yang kedua, merubah bentuk tubuh dengan tujuan mempercantik diri. Ini yang sangat tidak diperbolehkan. Jadi merubah bentuk tubuh, jadi adanya tindakan mempermak bohku ditusuk-tusuki terus dilebokno pigmen itu ya, terus ini dirombak alisnya, ini nggak boleh. Jadi ada sebuah tindakan ya, tindakan yang merubah ciptaan Allah. Ini kan kita itu ciptaan Allah ya, tubuh kita ada yang ada mungkin berbeda warna, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang tidak. Itu semua ini ciptaan Allah. Jadi ini kalau kita rubah, misal kita operasi atau kita masukkan, ini nggak boleh karena tujuannya hanya untuk mempercantik diri. Masuk dalam larangan names, mencabut bulu yang tumbuh di alis dan sisi muka untuk sulam alis. Jadi kalau alis nanti saya akan perlihatkan beberapa foto ya, beberapa foto yang di sana itu jelas-jelas memang di sana masuk ke taksis larangan names ya, masuk ke larangan names secara khusus, yaitu ini ada nggak mencabut ya, tapi dikerek, ini dibersihkan bulu-bulunya, ini rambutnya kok bulunya, rambut yang tidak ideal di luar jalur di luar jalur ideal dikerek. Ini jelas-jelas nggak boleh, ini sudah masuk ke larangan names. Keempat, masuk dalam larangan kosiroh untuk sulam alis dan larangan tato dan kosiroh untuk sulam alis, bedak, dan bibir. Ini untuk penjelasan kosiroh nanti saya jelaskan. Yang jelas ini hampir mirip ke tato. Untuk penjelasannya nanti saya jelaskan
memakai ibarat biar tidak apa ya, tidak ya tidak kerumusan saja, tapi kita juga tahu pengambilan hukumnya. 5. Terdapat unsur penipuan dalam arti menampakkan sesuatu yang bukan dimiliki, kecuali untuk perbaikan diri, luka bakar, dan cacat, maka diperbolehkan. Jadi Koshiro itu bagaimana? Koshiro itu nanti penjelasannya lebih lengkap. Itu jadi merawat wajah, tapi membuat seakan-akan kulit wajah yang bagian luar itu terkelupas dengan memberikan minyak tolaon minal waros, yutakhadhu minal waros dari tumbuh-tumbuhan. Jadi minyak herbal supaya menguning ya. Jadi wajahnya itu agak kuning. Jadi dioleskan di wajah atau wajahnya orang lain ya, sama saja. Nanti kulitnya itu yang akan terangkat, jadi menjadi lebih muda lagi kan gitu ya. Peremajaan lah, ini peremajaan kulit istilahnya. Ini nggak boleh. Semuanya tujuannya itu untuk mempercantik diri. Nomor 5, ini alasannya lebih kuat ya. Terdapat unsur penipuan dalam arti menampakkan sesuatu yang bukan dimiliki. Yang bukan dimiliki. Mungkin ya aslinya warnanya itu kulitnya hitam, ada banyak bekas jerawatnya. Karena dia pakai sulam bedak, jadi nggak kelihatan. Kecuali untuk perbaikan dari luka bakar dan cacat, maka diperbolehkan. Nah ini ya, kalau memang tujuannya sulam tadi untuk perbaikan dari luka bakar dan cacat, maka diperbolehkan. Ini hanya untuk perawatan dari akibat kecelakaan. Ini misal luka bakar atau cacat, ini boleh. Kalau menurut saya itu nggak boleh. Ya, saya lihatkan di bentuknya ya, bentuk dari sulam alis. Sulam alis kayak gini. Jadi sulam alis itu seperti ini. Ini dikerok ini. Setelah itu, ini masih dikerok, masih dipotong, dipotong. Lalu dikasih apa ini buah? Terus dibentuk, diukur ini ya, diukur. Nah ini baru. Nah ini yang apa ini? Ini tinta ya. Ini tinta. Jadi ini jarum kecilnya di sini. Ini tintanya. Terus ini dibuat garis. Ini hampir mirip seperti tag, ya seperti tato. Nah, ini seperti ini, garis. Nah, ini sudah dimulai di garis-garis ya. Jadi rambut yang tersisa itu dipadukan dengan tinta yang dimasukkan ke kulit. Jadi akan nampak alami ya. Nah, ini untuk sulam bibir ya, ini bentuk sulam bibir seperti ini. Prakteknya ini. Nah ini tintanya, bisa pesen tapi. Nah ini jarumnya ini. Nah seperti ini mulai pewarnaan ini. Ini sulam bedak. Jadi yang jelas ada kemiripan sulam bedak dengan sulam bibir. Dia hampir mirip prakteknya ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sulam alis sendiri, jadi tadi kan saya tampakkan beberapa foto yang di situ ngerok terus digunting-gunting. Intinya dirapikan lah, dibersihkan rambut-rambut yang tidak ideal atau dirasa tidak baik menurut ini untuk masuk prosedur sulam alis dihilangkan. Ini termasuk larangan lames ya, masuk ke dalam larangan lames.
Referensi ini di kitab Hambali fil Mufassal fi Ahkamil Mar'ati wal Baitil Muslim li Dr. Abdul Karim Zidan Hambali. Qad tusabbu mar'atu bi syai'in min at-tashwif fi wajhiha aw bi ajin zahiratin min badanati jada harqin aw jarhin aw maradin. Jadi ada perempuan yang mendapatkan satu yang buruk ya di wajahnya atau di bagian tubuh yang lain hasil dari luka bakar atau kecelakaan atau penyakit. Fal yajuzu ijra'u amaliyatin jirahatin li izalati hadha tashwih wal atat hadhihi al amaliyatu ila syai'in min tahsin tashwih. Nah, al-qasd al-awwal izalat tashwih alladhi hasala hatta la qasd al-amal jadi hadha tasulu syai'in min tahsin bi izalati hadha tashwih. Taqwa hadhihi al-amal bi tarihi tempat. Jadi intinya, misal kita operasi bagaimana ya? Ini dioperasi lah. Mau dirubah, dipermak jadi baik, lebih baik bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Maka boleh, karena tujuan awal adalah ilajin min aibin ya, min aibin sing nanti jada harken atau yang lain. Jadi karena untuk merawat dari luka atau itu ya keburukan ya, apa sih bahasanya gitu, elek norai yang hasil dari luka bakar, kecelakaan atau penyakit, atau memang cacat dari lahir. Ini boleh dioperasi plastik ya, operasi enggak operasi plastik ya, ijra'u amaliyatin jirohiyatin ini adalah operasi yang tujuannya li izalati hadza tashwih, yang untuk menghilangkan keburukan yang ada di muka. Kitabul Fikr Manhaji ala Madhabi Imam Syafi'i juz 3 Soifah 102. Ma yustasna min tahrim ma sabaqa yustasna min tahrim namsi izalatu ma nabata fi wajhil madhamin hati aw syaribin wa la yahmu izalatu huma bal yustahabu li'anna hiya innama huwa lima fi hawajib wa ma fi atrafil wajhi. Jadi namas itu khusus, larangan namas itu khusus pada hawajib ini ya, wajib alis, terus di pinggir-pinggiran ini ya. Kalau ada bulu yang tumbuh di area itu, maka haram untuk dicabut atau dikerek, cukur. Selain itu maka boleh bagi perempuan. Misal perempuan tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Nah ini bahkan sunnah untuk menghilangkan bulu-bulu tersebut atau rambut tersebut ya, rambut kumis, rambut jenggot bagi perempuan. Wakadzalika idza tijahi ila jil'am abid fi sinni fala ba'sa bi li'anna al-haram innama huwa al-maf'ulu li talabil hasan wa tadmil wa taghyir khalqi azza wa jalla. Boleh, begitu juga boleh idah tijak ketika dibutuhkan untuk perawatan mungkin tadi ya, ini kan umum, ibarat ini umum berarti natijah itu harkin karena perawatan dari misal kecelakaan, luka bakar dan semacam, atau aibin atau memang cacat sejak lahir visin nih. Nah untuk ya fala ba'sa bi li'anal muharram inama huwa al-maf'ul li talabil hasan wa tajmil. Karena yang diharamkan itu memang sebuah tindakan atau ya operasi lah, operasi atau sulam, pokoknya metode kecantikan sing ono sentuhan nang rai ya, tubuh ditusuk-tusuk piye yo, yang tujuannya hanya untuk mencari kecantikan dan merubah ciptaan semula, ciptaan Allah yang semula. Jadi Allah menciptakan seperti ini terus berubah jadi kayak glowing. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Hikmatu tahrimil wasmi wa namsi wa tafliji. Wasem itu tato, names itu tadi ya mencabut. Taflij itu merenggangkan apa ini? Gigi. Ini nggak boleh ya, merenggangkan gigi pun nggak boleh. Yang tujuannya untuk litolabil hasan, hanya untuk kecantikan. Itu nih aib, misal aib itu ya. Jadi cacat yang ada di gigi. Baik, jadi contoh aib dalam gigi itu apa? Bisa komen di bawah.
Oke, ini kalau ada aib yang di gigi ini boleh, atau di muka lah, muka. Mama misal kayak contoh bibir sumbi kan aib kan, ini boleh dilakukan operasi untuk ini menghilangkan cacatnya tersebut. In nama yang ja'a musarrahan bihi fil hadis sabiq wa huwa taghyir khalqillah subhanahu wa ta'ala wa annahu tazwiru tadlisun ibham bima alaihi amru fi waqil hal. Di haramnya itu nomor satu adalah merubah. Ini poin satu ya. Yang lainnya itu untuk tambahan. Jadi poinnya satu itu merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Nomor dua tazwir. Tazwir itu ya ini tazwir tadlis hampir sama ya. Jadi menyamarkan ciptaan Allah. Sing asine pertama apa ya? Elek, terus dirubah jadi apa ya? Jadi pertama ini tujuannya awal ini loh, alasannya itu haramnya karena tagir. Kalau misal gak ada tagir gak masalah. Jadi kalau contoh jenengan bedai di make up hanya ditempel-tempeli itu loh, tempeli bedak, tempeli make up, apa warna-warna kan. Ini nggak ada yang haram, nggak haram sama sekali. Mungkin mentok-mentok makruh lah ya. Nggak pernah saya dengar itu ada fatwa yang mengharamkan. Karena memang nggak merubah dari awal, memang tidak ada merubah tindakan yang merubah ciptaan Allah, yaitu tubuh kita kan loh, wajah kita nggak ada kan. Hanya ditempel-tempel itu, jadi kita kayak penipuan, padahal wis tuwek nengklek tapi di make up jadi terlihatan muda seperti itu. Lanjut ke ibarat selanjutnya. Fathul Bari Dzakara fi hadis Ibnu Mas'ud al-Man fi babi mutafallijat qala Tabari. Ya tadi nih. La yajuzu ini arti dari rumusan di atas. La yajuzu lima arti tagyiru syai'in min khalaqati. Arti khalaqah ya. Saya singkat saja ya. Qala Nawawi yustasna minan lima uslima idza nabata lil mar'ati lihiyatan asyaribun aw anfaqatun fala yarmaya idza nabal yustahabu. Ini sama ya, sama seperti penjelasan di atas. Jadi perempuan yang memiliki jenggot terus apa gitu nih, kumis dan semacamnya. Al-Jamal Hasyiatul Jamal al-Syarih Manhaj Futuhatul Wahab Juz 1 Sohifah 418 Hasyilu mas'ati wasfi syari ana in kana binajisin haram mutlaq. Ya jelas ya, jadi menyambung rambut dengan najis maka haram secara mutlak. Wa in kana bi thayrin fa in kana min adami walau min nafsiyah haram mutlaqan. Jadi misal dengan apa, menyambung rambut dengan perkara yang suci, rambut yang suci. Jadi tafsil. Jadi bila rambut tersebut dari manusia maka haram secara mutlak. Kalau bukan dari manusia, fa yahrumu bi ghairi idzin zauji. Wa yajuzu ini boleh ketika ada izin dari suami. Kalau nggak ada haram. Rambut apa ya? Dari selain manusia rambut apa? Ya rambut pasangan lah ya. Rambut pasangan mungkin dari benang atau rambutnya apa? Saya hitam apa hitam? Rambut pedus. Saya pakai rambut pedus. Soalnya rambut ya, rambut selain manusia ini boleh dipakai kalau ada izin suami. Kalau nggak ada maka haram. Wa yajuzu rabtu wa yahrumu aidan taj'idu sya'riha wa nasu asnaniha wa tahdidu tarqul hidup bisawat wa tabil wajna bi kinayah wa sawat tamir syawal al-akhdu min asy-sya'ri ahad ya muhassin fa in adina laha zawjuha aw sayyiduha fi dhalika jazalah. Riwayat haram taj'idu sya'riha. Jadi mengkeritingkan rambut, jadi rambut yang lurus dikeritingno. Panas suasananya, terus merenggangkan untu. Ini atau disingkat dengan taflij ya, mufallijat. Tekan di mau. Mata raqiqu wal hidu bisawat. Mata wajna
ngabangno ya apa ini pipi. Nah ini pipi bagian atas. Bil hinai dengan pacar. Wa tahrifi haram kabeh ya. Wa tanwis. Jadi ini ada yang mengatakan haram. Fal ahdu fa in adanya laha. Nah, zaujuha aw sayyida fi dzalika jazalaha. Apabila mendapatkan izin dari suami, maka boleh. Jazalah li anna lahu gharadan fi tazawwujina lahu. Kama fi radha wa asli wa huwa aju. Wa in jara fi ta'ala khilaf fi dzalika fil wasfi wal wasfi fa al haquma bil wasfi fil mani mutlaqan. Jadi ini intinya perkhilafan. Jadi ini qaul auju itu yang diunggulkan. Jadi mentafsil. Kalau ada izin dari suami atau saidnya maka boleh. Kalau nggak ada maka nggak boleh. Dan ini pun juga ada pendapat yang lain yaitu berbeda. Yaitu untuk masalah wasl dan washer. Wasl itu ini menyambung rambut. Washer itu merenggangkan gigi, itu disamakan dengan wasem dari filman mutlaqon. Jadi kalau wasem itu tato itu mutlak nggak boleh, nggak, meskipun ada izin suami pun nggak boleh ya. Jadi kalau wasem tetap nggak boleh. Nah untuk saya ini ya kalau wasel ya menyambung rambut dan lainnya ini apakah mutlak atau tidak? Jadi ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya mutlak haram, ada yang tidak. Kalau ada izinnya suami maka boleh. Nah untuk sulam, tato, bibir, bedak ini prakteknya hampir mirip seperti tato. Di saya lebih condong mengharamkan karena ini prakteknya seperti tato. Jadi ada satu, pokoknya ini ada dua alasan kuat ya, dua alasan kuat. Yang lainnya itu sebagai pendukung, seperti tidak ridho, ada penipuan, itu sebagai pendukung. Jadi dua alasan kuatnya itu ya ada merubah ciptaan Allah. Terus ada praktek kesamaan. Jadi praktek kesamaan dengan tato, hampir mirip dengan praktek tato. Ini jadi gak boleh untuk masalah sulam. Kayak sulam alis tadi kan, sulam alis kan ada penambahan alasan yang mengharamkan, yaitu names, mengkerek ya, ngerek, mencabut ya, orang nyabut sih ya, itu dikerek terus dipotong. Meskipun pada names sendiri itu ada perkhilafan. Jadi saya lebih condong ini alasan lebih kuatnya itu karena hampir mirip ke masalah tato. Qurratul Ain bi Fath Ismail Zain Soifah 226. Ini masalah operasi plastik ya. Saya samakan hampir mirip nih. Soal mau qaulukum syekhuna alam masyhur Islam Fadilatu Syekh Ismail Zain Nimat Al-Yamani Al-Makki. Fa ana Allah wal muslimin ulumikum wa mata'ana bi hayatikum amin fi amalati plastik. Nah, operasi plastik digoradi tahsin hanya untuk tahsin wayal amal fil wajhi alladhi kana jildu mutaghayyirus surah aw kana qabiyus surah wal mandar. Jadi yang prakteknya itu operasi pada wajah yang memang buruk rupa atau kulitnya kopi ya gitu. Ini bagaimana kalau hanya tujuannya untuk mempercantik? Bil alati ma'rufai summa yubdal bil plastik al-ghalid alladhi yakunu qadras seki 30 cm, jadi diganti stick ya. Bisa baca semua nggak selesai langsung ya. Wa ba'du fa'alam ayya sa'il al-karim anna ma dzakartum fi su'al min amal plastik al-madku ala tuqti basyarat al-wajib biha takunu ka'anna basyarat al-wajib tamaman fa innahu ma fi tilka amal amalku garu jadi bahwa haram. Nah ini jelas soalnya kan mengganti kulit wajah dengan plastik. Satu taghiru khalqillah, merubah ciptaan Allah.
idrarul insan bi jismi bi haitsu yata'atta jirohatin jildiyatin ya ta'atta jirohati jildati wajhihi bil kashti kama dzakar soal. Jadi ada idrar, yaitu melukai tubuh manusia sendiri ya dengan operasi tersebut. Tapi kalau disamakan dengan sulam ya hampir tidak masuk, mungkin kemiripannya itu kurang. Kalau lukanya itu luka kecil, jadi nggak terlalu sakit. Maksudnya tadi ya yang takir, yang karena ada keharaman dari namas, terus kemiripan dengan tato. Yang untuk saya itu alasan pendukung. Saya ulangi seperti itu ya. Wa minha anna fa'ila dzalika rubbama yakunu fa'ala dzalika likani lam yardu bima jaballah. Tidak ridho dengan ciptaan Allah. Ini semua ya, ini terlalu umum ya, alasan ini. Tapi saya masukkan karena memang biasanya orang itu kalau mau melakukan sulam bibir, sulam bedak, sulam alis itu karena memang tidak suka dengan yang dimilikinya. Padahal yang dimilikinya itu bukan miliknya dia, tapi ciptaan Allah kan, ngoten ya. Jadi saya masukkan meskipun alasan tersebut terlalu umum. Penjelasannya tadi nggih, karena meskipun kamu tidak rubah wajah kamu dengan dengan praktek sulam tadi, angger gak ridho itu mesti haram. Karena tidak ridhonya itu tidak ridho dengan ciptaan Allah. Oh ya, belum saya sampaikan tadi. Jadi di balik praktek tersebut sulam itu ada efek sampingnya. Anda bisa search di Google ya, banyak. Bahwa itu iritasi apa warna-warna ya. Tapi saya lebih suka menitik beratkan pada kesamaan yang tersebut dengan taghiru khalqillah yang dibungkus dengan kemiripan ke tato dan namas tadi. Ya sama ya. Jadi saya nggak baca semuanya, nanti terlalu panjang. Ini sudah hampir setengah jam lebih. An-Nawawi radhiyallahu anhu amdatul mufti. Yang bagi anda pun hadir ala tafsir nadhkuru fasil sunan ikram insyaallah wa amal wasfa'ara muqatar. Awashu wa tahdidu taraf fil asnan wa tarku kalbasi bi sya'ri dhahirin. Jadi untuk masalah tato itu haram secara mutlak, meskipun ada izin suami atau tidak tetap haram. Nah untuk yang lainnya kayak contoh washer, nah, ini masih ada perkhilafan ulama. Jadi ada yang menyamakan wasyam, ada yang tidak. Al-Fiqhul Islami juz ini langsung Sahifah 2606. Taminan al-wasmu wan nasmus wan namsu wa tafliju al-wasmu haramu aidan wa at-tagriza ibratan aw nahwaha fil jildi ala dhuhril kafi wal ma'sumi al wajhi wa syafati wa ghairi dzalika hatta yasilat damu thumma yusha mahalul ghurzi bikahlin wa nahwi fayahdur. Jadi wasam itu, tato itu prakteknya seperti ini. Tim menusukkan jarum ke kulit ya, di bagian tubuh manapun, lalu keluar darah. Setelah keluar darah tersebut dimasukkanlah pewarna ya. Kalau di sini itu contohnya kuhel wanah wiji fayah doru, jadi dimasukkan celah atau semacamnya, lalu nanti itu berwarna ya, jadi fayah doru mungkin hijau. Jadi mengapa saya menyampaikan dengan wasyam? Ya bukan kalau saya, kami dari grup tanya masail ini ya. Jadi karena memang hampir mirip, satu menusukkan jarum ke kulit sama. Jadi kan dari praktek sulam alis, sulam bedak, sulam bibir semua pakai jarum kecil, pakai teknik tato, mirip.
Memberikan luka sama, cuman bedanya kalau sulam itu luka kecil yang hampir tidak terasa sakit. Jadi kalau misal 1 sampai 10 itu serasa sakitnya itu 1,5. Itu ya jari wong-wong ya, bukan kok saya pernah, jari wong-wong. Hataya siladam sampai mengeluarkan darah. Kalau untuk sulam, untuk ahli di bidangnya yang profesional itu hampir tidak mengeluarkan darah, cuma merangsang. Jadi tusukan kecilnya itu cuma merangsang, jadi ini nggak ada. Yang ini untuk sisi sampai mengeluarkan darah nggak ada. Sumayusha mahal gorzi bikulin wanawi faidur, ini mirip. Jadi kemudian memasukkan ke tusukan kecil tadi ya, tusukan tadi pigmen ke dalam lapisan kulit, sama ini. Mulai dari bibir sini, bedak, semua sama. Jadi memasukkan pigmen atau pewarna bohiku herbal bibir jadi ini ya, sambil permanen ke dalam kulit. Jadi hampir mirip dengan tato. Maka saya memilih haram ya. Kami condong ke haram. Jadi mengapa kok condong ke haram? Padahal dulu kajian Nabi gak ada, zaman Nabi gak ada. Jadi gak seperti itu guys. Jadi dari zaman kajian Nabi itu Islam itu sudah baku. Lalu karena zaman itu berubah, nanti orang itu manusianya juga ikut berubah, trennya juga ikut berubah, gayanya juga berubah. Maka perlu dicari kemiripan dengan masalah yang sudah pernah diputuskan pada zaman Nabi, seperti itu. Nanti naik jaluk dalil sing soreh dari Nabi nggak ada. Kita ikutkan, ya, kita ikutkan kemiripannya ini dalam itu, terus kita cari hukumnya. Jadi karena ini saya sangat mirip dengan wasyam, maka haram secara mutlak meskipun memakai ada izin suami atau tidak. Tapi meski begitu, karena ini adalah permasalahan ijtihadiyah atau tidak langsung, tidak ada yang memastikan, tidak ada kepastian. Soalnya Allah dan kanjeng Nabi itu sudah nggak memberikan sore fi hukmi hadil masalah. Oleh kanjeng Allah kan menurunkan wahyu yaitu Al-Quran sudah terputus ya, sudah selesai. Lalu Nabi yang sebagai rujukan dalil yang kedua itu hadisnya itu sudah wafat. Maka ya kita pakai jalur qiyas, ijma dan qiyas. Jadi juga ada yang memperbolehkan untuk sulam bedak ya, untuk sulam bedak saya bawahi untuk sulam bedak. Atau untuk sulam alis, bibir saya belum pernah mendengarkan. Jadi untuk sulam bedak, tapi untuk saya pribadi lebih cocoknya ke haram. Jadi alasannya merubah bentuk ini dipertanyakan menurut beliau yang memperbolehkan sulam bedak. Padahal ini jelas-jelas merubah bentuk. Jadi memasukkan warna ini harus merubah bentuk warna nih. Terus alasan tadlis juga dipertanyakan menurut beliau. Tadlis itu menipu, tidak menampakkan sesuatu yang dimilikinya atau tidak nyata, wajah palsu. Ini beliau mempertanyakan alasan tadlis. Padahal ini jelas-jelas ada tadlis, menurut kami. Kalau yang asli hitam jadi putih, semi permanen kok. Bertahannya ya lama, 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Di logika saja, masalah wasul saja nih, menyambung rambut pun itu ada perkhilafan dan juga ada yang mengatakan itu tadlis ketika memang tidak memiliki suami, kan ngoten nggih. Kalau punya suami maka nggak masalah kalau ada ibunya. Ini juga perkhilafan, ngoten. Ada yang memutlakan, ada yang memutlakan haram, ada yang tidak, mentafsil
tafsirnya seperti itu tadi ya. Jadi kalau punya suami maka tidak tadlis kalau mempunyai izin. Kalau tidak punya suami maka ini tadlisnya menipu dan bisa menyebabkan maharnya naik. Padahal itu hanya menyambung rambut loh. Menyambung rambut itu tadlis. Untuk sebagian kaul sing mentafsir, bukan sing mengharamkan mutlak ya. Karena yang mengharamkan mutlak itu menyamakannya dengan tato. Menyambung rambut itu tadlis. Bisa digeret. Apalagi yang ini, yang semi permanen, yang minimal itu bertahan sampai 6 bulan, minimal 6 bulan. Asal itu karena nyambung rambut, kita harus coplok ya. Itu saja ada tadlis yang bisa haram ketika tidak memiliki suami dan izinnya, ya. Itu untuk sebagian pendapat yang lain maka malah mengharamkan mutlak, menyamakan dengan tato. Ya saya lanjutkan. Wa namsu wa wanathu sya'ri minal wajhi haram aidan ila idan nabata fi wajhi mari sya'ran katsiran kalhiyatan wa syaribin fa inda bizalatu. Sama nggih. Jadi namas yang mencabut rambut dari muka itu haram kecuali rambutnya banyak, kayak contoh di jenggot atau di kumis atau sunnah untuk menghilangkan. Lalu qasyiroh ya, tadi kan ada alasan qasyiroh. Tadi kan ada alasan qasyiroh. Qasyiroh itu wawiya alat wal qasyiroh alati tu'al wajha awajha wiriya bil humrati tola'in yutakhadu minal warasi yasfu launha wal maqsud alati yaf'alu biha dalika ka'annaha taqul syiru ala jildi wa yabdu ma tahtahu minal basyad wa syabihun bi fi'lin namusul. Jadi qasyiroh maksuroh itu yang merawat mukanya atau muka orang lain dengan gumroh. Gumroh itu minyak atau minyak herbal. Yutakhadu itu diambil minal warasi dari tumbuh-tumbuhan. Ya suwalaunuha. Nanti ben warnane maleh. Wa maksul allati yaf'alu biha dzalika ka'anna taqshiru ala jidi wa bidu ma tahtahu min al-bashar. Ini. Jadi yang nantinya itu seakan-akan kulit luarnya itu terkelupas dan menampakkan kulit yang bawah. Jadi diremajakan, di klotok. Iki lho semare ono sing merubah iki lho. Nah, terus tujuannya lias pulau untuk membuat kuning, merubah warna mukanya. Bahwa syabihun bi fi'lin namil. Jadi ada sebuah tindakan. Jadi pokoknya dua ya. Tindakan merubah otak-atik nang rai nang awake. Terus tujuannya hanya untuk mempercantik diri ya. Iki kau. Soalnya kalau jenengan lihat di situ kan di polisi kabeh ya. Diolesi wabah, bedak apa terus dimasukkan. Bedanya ini gak dimasukkan tapi dikletekno ben jerone iku mau berwarna lias pulau. Jadi ben kuning. Ya ini saya kutipkan di kitab Ashbah wa Nadwail Suyuti. Kata Umar bin Khattab la bi Musa al-Syari amma ba'du fa innal qad'a faridatun muhkamatun sunnatun mutba'atun fafham. Karena memutuskan sebuah perkara yang hukum itu kewajiban bagi orang alim. Fafham idza udliya ilaika fa inna la yanfa'u takallu bihaqqin lana fadala wa la yamnu aqwadun qadaita wa raji'ta fi nafsaka. Jadi kamu harus berpikir kalau nggak ada kalau nggak ada hukumnya, jadi harus berpikir.
Utita fil rusdika, menggunakan logikanya, harus mengulang-ulangi, cari anturaji al-haqqa fa innal haqqa qadimun amrajita haqqi khairum min at-tamadi batil al-fahma fima yakhtaliju fi sadrika. Harus kamu paham sekali mimma lam yablughu ka fil kitab wa sunnah, dari masalah yang belum pernah dijelaskan di Al-Quran dan di As-Sunnah. I'rif al-misal fal ashbah al-misal wa ashbah sumakis al-umura indaka. Jadi kamu ketahuilah keserupaannya, kemiripannya, sumakis al-umura indaka, lalu samakanlah satu hukum yang sudah baku, yang sudah dijelaskan dengan permasalahan yang mirip dengan hukum tersebut. Fa'amid ila ahabya ilallah ashbah bil haqqi fima tara. Maka niatkanlah, carilah hukum yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih ashbah ya bil haqq, lebih mendekati kebenaran fima tara. Ya. Jadi ini memang permasalahannya istihadi, belum ada sharh hukumnya. Perkhilafan itu hal yang wajar, jadi jangan salahkan kalau sana memperbolehkan, atau kalau di channel ini atau di video ini memang mengharamkan, karena tujuannya sama-sama. Fa'mid ila ahabbiha ilallah wa ashbahiha bil haqqi fima tara. Maka niatkanlah kamu mencari hukum tersebut sesuai pandangan fima tara. Carilah ila ahabbiha ilallah, yang lebih disukai oleh Allah, wa ashbahiya bil haqq, dan yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau beliau mengatakan tidak sama dengan tato, tidak masuk tagir khalqah, enggak masalah. Itu fikmi beda lah ya, sulam beda. Kalau yang belum ada ya. Kalau ada, kalau saya belum tahu, silahkan tulis linknya di komentar. Insya Allah saya pelajari lagi. Ini saya kutipkan lagi di putusan Piskitab ya, Piskitab 2015 kan. Sulam alis, bibir, wah, pertanyaannya mana? Sulam alis bolehkah haram? Not sulam alis atau melukis mata yang sebelumnya rambut alis yang alis ibu kulit kerok. Sistem pembuatannya ini untuk sulam alis ya, dan sulam bibir. Jawaban, waalaikumsalam. Sulam alis dan sulam bibir pada prinsipnya sama dengan tato, maka hukumnya haram. Wallahu alam. Jadi para asatid ini di sini di grup Piskitab itu juga menyamakan hukumnya dengan tato. Tapi ini hanya pada dua kasus sulam bedak dan sulam alis dan sulam bibir. Untuk sulam bedak belum dibahas ini. B, lanjut ke soal tadi. B, sebenarnya apa batasan taghyirul khalq yang tidak dibolehkan dalam syariat? Jadi ini memang pertanyaannya bagus sekali. Batasannya bagaimana? Apakah setiap hal taghyirul khalq itu haram enggak? Jawabannya, batas taghyirul khalq yang tidak dibolehkan dalam syariat adalah: 1. Terdapat larangan dari syariat. Harus ada larangan dulu. Karena zina mempercantik diri itu boleh ya, selama memang tidak ada larangan. Jadi taghyirul khalqinya itu yang ada larangan dari syariat. Kalau contoh rambut kan memanjang terus diketoki, ini boleh-boleh saja, nggak haram, karena memang tidak ada larangan dari syariat. Padahal itu taghyirul khalqi juga. Lalu kayak ngetoki kuku, ini juga boleh, soalnya tidak ada larangan dari syariat. Dan juga ketika dipanjangkan kukunya, rambutnya, nanti ada doror, jadi nggak risih, terus mungkin sampai tanah kok khawatir kena najis, atau sini juga repot. Hitan kan yang ngetok apa nih sini itu kuncup capek lojo, kalau bahasa Jawanya ya. Pokoknya kalau Indonesia itu
apa ya istilahnya, kayak sulit ya. Kulit luar, kulit bagian atas helmnya itu, kulitnya itu dipotong. Itu juga taghyirul khalqillah, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Lalu nomor 2, meskipun haram, yang penting dan tidak untuk pengobatan dari luka bakar, cacat dan lain. Jadi meskipun taghyir, tapi kalau ada alasan ini maka boleh. Jadi kalau misal kebakaran, kena luka bakar, kecelakaan, terus ini dioperasi, disulam apa ya, pokoknya di perawatan medis, kotak-kotak itu raine awake, boleh. Ya, boleh karena ada hajat. Anda untuk pengobatan perawatan dari luka bakar, cacat dan lain-lain. Tafsir Tahrir wa Tanwir Shahif Juz 5 Shahifah 206-205. Qalu wa amrun nahum faygurna khalqallah ta'ridu bima kana taf'alu al-jahiliyah min taghyir khalqillah li insan sakhifatin. Jadi karena memang ahli jahiliyah, orang jahiliyah dulu itu suka merubah bentuknya, bentuk tubuhnya karena hanya alasan-alasan yang sepele. Fa min dzalika ma yalji'um ila syar'i asnam misal Berhami bahwa ba'ir alladhi hamadhur minal kubbi kasli masalah. Saya lanjutkan aslinya. Wa min ma yu'radu ila agrun dari mimatin kalau wasfi ida anatu ila zayun. Nah, ini wasyam tashwih ya. Tato. Maka dia was menuju binar. Dicap nganggo geni. Cap. Enggak boleh. Idhul bi mana taghyir khalqillah wa makhluqat masuk. Saya nggak baca semua ini, saya ringkas mawon. Nah, ini walaisa min taghyiri khalqillah atau sofi makhluqat bima adinallahu fi wala ma yadkhul fi malasa. Jadi tidak termasuk taghyiri khalqillah yang haram apabila ada izin dari Allah dan tidak masuk pada litolabil hasan. Kayak contoh khitan, fa inal khitan min taghyir khalqillah ya kan tadi, walakinna li fawaidil sihhiyatin, karena ada sesuatu hikmah yang banyak, kemanfaatan yang banyak. Wa kadzalika halqu sya'ri li faidati dafid ba'd darar. Nah, ini potong rambut. Wa taqlidul alfar, potong kuku. Wa kadzalika sabul adan linisa, apa ki jenenge, melubangi telinga untuk perempuan. Laki-laki gak oleh ya, hanya untuk perempuan. Jadi ini dijelaskan di kitab Tafsirul Tahrir wa Tanwir. Jadi yang tidak termasuk taghyirul khalqillah itu kalau memang sudah ada izin dari Allah, intinya itu enggak dilarang. Alhamdulillah sudah selesai, mungkin hampir 1 jam lebih saya menemani Anda. Dan semoga penjelasan saya itu bisa dimengerti, bermanfaat. Mungkin agak beretotan saya berbahasanya itu mengungkap. Share video ini ke media sosial kalian bila bermanfaat. Al-dalil al-khair kafaili, orang yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Semoga bermanfaat, mendapatkan ridho Allah. Tujuan kita semua kan nonton ya, ridho Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.